Waktu adalah sumber daya yang paling berharga dalam hidup kita. Namun, banyak orang menggunakannya seolah-olah mereka memiliki waktu yang tak terbatas. Kenyataannya, rata-rata manusia hanya memiliki sekitar 30.000 hari untuk hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana mengelola waktu dengan baik dan membuat setiap momen menjadi berarti. Sebagian besar orang menghabiskan hidup mereka dengan menunda-nunda, berpikir bahwa mereka memiliki waktu yang cukup untuk melakukan segalanya nanti. Namun, nanti adalah kata yang berbahaya karena membuat kita terjebak dalam ilusi bahwa waktu masih panjang. Dengan memahami cara kerja waktu dan bagaimana kita dapat mengoptimalkannya, kita bisa mulai menjalani hidup dengan lebih sadar dan bermakna. Setiap keputusan kecil yang kita buat hari ini akan membentuk masa depan kita, dan menyadari bahwa menunda bukanlah pilihan terbaik akan membantu kita mengambil langkah-langkah konkret menuju kehidupan yang lebih produktif dan memuaskan. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar, "Saya siap," sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari alam semesta. Buka mata Anda, lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. 1. Persepsi waktu dan psikologi. Pernahkah Anda merasa bahwa waktu berjalan lebih cepat seiring bertambahnya usia? Ini bukan sekadar perasaan, tetapi fenomena psikologis yang disebut paradoks satuan waktu. Saat masih kecil, setiap pengalaman baru membuat otak kita merekam banyak hal, sehingga waktu terasa lebih lambat. Namun, ketika kita menjalani rutinitas yang sama setiap hari, otak berhenti mencatat momen-momen tersebut, membuat waktu terasa berlalu begitu cepat. Cara mengatasi jebakan ini adalah dengan terus mencari pengalaman baru, mencoba hobi baru, bertemu orang baru, dan keluar dari zona nyaman. Semakin banyak pengalaman baru yang kita lalui, semakin lambat waktu terasa dan semakin banyak kenangan berharga yang kita ciptakan. Selain itu, membangun kesadaran akan setiap momen yang kita jalani juga dapat memperlambat persepsi waktu. Dengan mindfulness, kita belajar menghargai setiap detik, mengamati detail kecil yang sebelumnya terlewat, dan menikmati pengalaman dengan lebih mendalam. Berpetualang ke tempat-tempat baru, bahkan yang sederhana seperti menjelajahi sudut kota yang belum pernah dikunjungi, bisa menjadi cara efektif untuk menciptakan kesan yang lebih kaya dalam ingatan. Semakin beragam pengalaman yang kita kumpulkan, semakin bervariasi pula persepsi kita terhadap waktu. Hidup bukan hanya tentang panjangnya waktu, tetapi tentang bagaimana kita mengisinya. Dengan terus berani mencoba hal-hal baru, kita tidak hanya memperpanjang persepsi waktu, tetapi juga menambah kualitas dan makna dalam perjalanan hidup kita. 2. Manajemen prioritas. Kesibukan tidak selalu berarti produktivitas. Banyak orang menghabiskan waktu mereka dengan tugas-tugas yang terlihat penting tetapi sebenarnya tidak berdampak besar pada kehidupan mereka. Salah satu cara untuk menetapkan prioritas adalah dengan tes ranjang kematian, di mana kita membayangkan diri kita di usia 90 tahun dan bertanya, apakah hal-hal yang kita lakukan hari ini akan tetap berarti saat itu? Gunakan strategi 2 daftar. Tuliskan semua hal yang ingin Anda capai, kemudian lingkari 3 hal paling penting. Sisanya, itu adalah daftar yang harus Anda hindari karena hanya akan mengalihkan perhatian dari yang benar-benar penting. Setelah menyusun daftar, buat rencana konkret untuk mencapai 3 prioritas utama tersebut. Tetapkan langkah-langkah spesifik, alokasi waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan agar fokus tetap terjaga. Ingat, tanpa tindakan nyata, prioritas hanyalah sekadar daftar di atas kertas. Selain itu, evaluasi secara berkala apakah prioritas yang Anda pilih masih relevan. Kehidupan terus berubah, dan begitu pula tujuan kita. Jangan ragu untuk menyesuaikan daftar ketika diperlukan, tetapi tetap disiplin dalam menghindari distraksi yang tidak memberi dampak signifikan.
Dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, Anda akan lebih mudah mengarahkan energi dan waktu pada hal-hal yang benar-benar berharga, membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang bermakna dan sukses. 3. Dinamika hubungan. Hubungan dengan orang lain seperti rekening bank. Setiap interaksi adalah setoran atau penarikan. Hal kecil seperti ucapan terima kasih, pesan singkat, dan dukungan di saat sulit jauh lebih berharga daripada hadiah besar yang jarang diberikan. Selain itu, hubungan yang kuat seringkali terbentuk melalui tantangan bersama, bukan hanya momen-momen menyenangkan. Jangan remehkan hubungan lemah seperti kenalan atau teman lama, karena mereka bisa menjadi jembatan bagi peluang dan wawasan baru dalam hidup Anda. Memelihara hubungan membutuhkan upaya dan perhatian yang konsisten. Mengirim pesan singkat, mengingat hari-hari penting, atau sekadar meluangkan waktu untuk mendengarkan dapat memperkuat ikatan dengan orang-orang di sekitar kita. Tindakan kecil ini menunjukkan bahwa kita peduli dan menghargai keberadaan mereka dalam hidup kita. Selain membangun hubungan dengan orang lain, penting juga untuk mengevaluasi kualitas hubungan yang kita jaga. Tidak semua hubungan bersifat mendukung atau membawa dampak positif. Ada kalanya kita perlu menetapkan batasan dengan orang-orang yang hanya membawa energi negatif atau merugikan perkembangan diri kita. Hubungan yang bermakna adalah hubungan yang saling memberi dan menerima. Ketika kita berinvestasi dalam membangun koneksi yang sehat dan tulus, kita tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. 4. Karir dan tujuan hidup. Kesalahan terbesar dalam membangun karir adalah terlalu cepat mengejar uang. Di usia 20-an dan awal 30-an, fokuslah pada pembelajaran, bukan sekadar gaji. Setiap keterampilan baru yang Anda pelajari adalah tiket menuju peluang yang lebih besar di masa depan. Jangan terjebak dalam tangga karir yang kaku. Karir modern bergerak ke samping, diagonal, bahkan mundur untuk membangun kombinasi keterampilan unik yang membuat Anda tak tergantikan. Alih-alih hanya mengejar jabatan atau gaji yang lebih tinggi, pertimbangkan bagaimana setiap langkah yang Anda ambil dapat memperkaya keahlian dan pengalaman Anda. Dalam dunia yang terus berubah, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi jauh lebih berharga daripada sekadar naik jabatan dalam struktur hierarkis tradisional. Selain itu, jangan takut untuk mengambil risiko dengan menjelajahi bidang yang berbeda atau bahkan memulai sesuatu dari nol. Seringkali, inovasi dan peluang terbaik muncul dari persimpangan antara berbagai keterampilan dan pengalaman yang tampaknya tidak berhubungan, tetapi justru menciptakan nilai yang unik. Membangun karir bukan hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang menikmati proses pembelajaran yang terus-menerus. Dengan pola pikir seperti ini, Anda tidak hanya menjadi lebih tahan banting dalam menghadapi perubahan, tetapi juga lebih kreatif dalam menciptakan jalan karir yang benar-benar sesuai dengan potensi dan passion Anda. 5. Kesehatan dan vitalitas. Kesehatan bukan hanya tentang umur panjang, tetapi juga tentang memiliki energi untuk menikmati hidup. Tidur, misalnya, bukan sekadar istirahat, tetapi superpower bagi otak. Kurang tidur sama buruknya dengan membuat keputusan dalam keadaan mabuk. Gunakan strategi micro-workout. Beberapa menit push-up, jalan kaki, atau peregangan dalam sehari bisa memberikan dampak besar. Ingat, tubuh kita dirancang untuk bergerak, bukan duduk selama berjam-jam. Selain itu, perhatikan pola makan dengan memilih makanan bernutrisi yang memberi energi optimal bagi tubuh. Konsumsi makanan kaya serat, protein, dan lemak sehat dapat membantu menjaga kestabilan energi sepanjang hari serta meningkatkan daya tahan tubuh. Jangan lupakan pentingnya hidrasi. Minum air yang cukup setiap hari membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan fungsi otak, dan mengoptimalkan metabolisme. Kebiasaan sederhana seperti membawa botol air saat bepergian bisa membuat perbedaan besar dalam kesehatan jangka panjang. Luangkan waktu untuk istirahat dan pemulihan. Tidur yang berkualitas tidak hanya memperbaiki sel tubuh tetapi juga meningkatkan fokus, kreativitas, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pastikan untuk menghindari paparan layar sebelum tidur dan ciptakan rutinitas malam yang mendukung tidur nyenyak. 6. Pembelajaran dan pertumbuhan. Cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain.
Proses menjelaskan sesuatu memaksa kita memahami konsep dengan lebih mendalam. Selain itu, membaca biografi memberikan pelajaran hidup dari pengalaman orang lain tanpa harus mengalaminya sendiri. Angan mencoba menjadi ahli dalam segala hal. Strategi deliberate amateuris, tetap menjadi pemula dalam beberapa bidang, membantu menjaga fleksibilitas berpikir dan kreativitas. Selain itu, dengan tetap terbuka terhadap berbagai bidang baru, kita dapat menemukan pola-pola yang sebelumnya tak terlihat dan menghubungkan ide-ide dari berbagai disiplin ilmu. Banyak inovasi besar lahir dari pendekatan lintas bidang yang memungkinkan seseorang melihat sesuatu dengan perspektif segar. Menjadi pemula juga berarti memiliki keberanian untuk bertanya dan bereksperimen tanpa takut terlihat bodoh. Rasa ingin tahu yang tinggi dapat menjadi alat yang kuat dalam mengembangkan wawasan dan menciptakan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Keseimbangan antara keahlian dan keterbukaan terhadap hal baru adalah kunci untuk pertumbuhan intelektual dan kreatif yang berkelanjutan. Dengan terus mengeksplorasi dan belajar, kita tidak hanya memperluas batas kemampuan kita, tetapi juga membuka peluang baru yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. 7. Kecerdasan emosional. Emosi seperti kemarahan dan ketakutan memiliki masa berlaku hanya 90 detik. Setelah itu, Anda memilih untuk tetap dalam emosi tersebut atau melepaskannya. Kemampuan mengelola emosi bukan hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membangun kepercayaan dalam lingkungan profesional dan sosial. Percakapan sulit yang dihindari hanya akan menumpuk menjadi utang emosional. Semakin lama ditunda, semakin besar dampaknya. Menghadapi dan menyelesaikan konflik lebih awal akan menghemat banyak energi di masa depan. Selain itu, keberanian untuk berbicara jujur dalam situasi sulit adalah keterampilan yang bisa dilatih. Ketika kita mulai terbiasa menghadapi ketidaknyamanan dalam komunikasi, kita akan semakin percaya diri dalam menavigasi berbagai dinamika hubungan, baik di lingkungan pribadi maupun profesional. Ketika konflik diselesaikan dengan cara yang sehat, hubungan justru bisa menjadi lebih kuat. Kejujuran dan keterbukaan yang dipadukan dengan empati akan menciptakan rasa saling pengertian dan membangun ikatan yang lebih dalam antara individu. Membiasakan diri untuk mengomunikasikan perasaan dan harapan dengan jelas akan membantu kita menghindari kesalahpahaman yang berlarut-larut. Dalam jangka panjang, ini akan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung pertumbuhan emosional semua pihak yang terlibat. 8. Kebijaksanaan finansial. Kekayaan sejati bukan tentang jumlah uang di rekening, tetapi kebebasan waktu. Banyak orang meningkatkan gaya hidup seiring meningkatnya pendapatan, tetapi akhirnya tetap terjebak dalam lingkaran kerja tanpa akhir. Fokuslah pada kemewahan waktu. Mana yang lebih bernilai, gaji besar dengan jam kerja panjang, atau gaji lebih kecil tetapi dengan waktu luang lebih banyak? Uang sebaiknya digunakan untuk membeli pengalaman, bukan sekadar barang yang cepat kehilangan nilai. Dengan lebih banyak waktu luang, kita memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi minat, membangun hubungan yang lebih dalam, dan menjaga kesehatan fisik serta mental. Waktu yang berkualitas memungkinkan kita untuk merenung, belajar, dan tumbuh secara pribadi tanpa tekanan konstan dari jadwal yang padat. Banyak orang yang menyesali hidup mereka di usia tua bukan karena kurangnya uang, tetapi karena kurangnya pengalaman bermakna yang mereka jalani. Oleh karena itu, menyeimbangkan keuangan dan waktu secara bijaksana akan memberikan kebebasan sejati untuk menikmati kehidupan dengan cara yang lebih memuaskan. Ketika kita menyadari bahwa waktu lebih berharga daripada uang, kita akan mulai membuat keputusan yang lebih berorientasi pada kebahagiaan jangka panjang. Menginvestasikan waktu untuk hal-hal yang benar-benar berharga akan memberikan kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan materi semata. 9. Hidup kreatif. Kreativitas bukan soal menunggu inspirasi, tetapi tentang konsistensi. Ide-ide buruk adalah bagian alami dari proses menghasilkan ide bagus. Semakin sering kita berlatih, semakin kuat otot kreativitas kita. Keterbatasan bukan penghalang, tetapi pemicu kreativitas. Shakespeare menulis dalam batasan meter dan rima yang ketat, yang justru memunculkan karya-karya brilian. Begitu pula dalam kehidupan, tantangan dan keterbatasan seringkali menjadi pemicu bagi lahirnya inovasi dan solusi yang tak terduga. Ketika sumber daya terbatas,
Kita dipaksa untuk berpikir di luar kebiasaan, menemukan cara baru untuk mengatasi rintangan, dan menciptakan sesuatu yang unik dari keterbatasan tersebut. Para seniman, ilmuwan, dan wirausahawan besar seringkali menemukan terobosan mereka justru ketika menghadapi batasan yang ketat. Dengan menerima keterbatasan sebagai bagian dari proses kreatif, kita dapat mengubah hambatan menjadi peluang dan membangun sesuatu yang lebih kuat serta lebih bermakna. Oleh karena itu, alih-alih melihat keterbatasan sebagai penghalang, anggaplah mereka sebagai tantangan yang mengasah ketajaman berpikir dan ketahanan mental. Dengan sikap ini, kita dapat terus berkembang dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. 10. Manajemen energi. Mengelola energi lebih penting daripada mengelola waktu. Beberapa aktivitas memberi energi, sementara yang lain mengurasnya. Audit energi Anda. Identifikasi kegiatan yang menguatkan dan hindari vampir energi seperti hubungan toksik atau pekerjaan yang tidak bermakna. Keputusan kecil sehari-hari, seperti pakaian yang dikenakan atau makanan yang dimakan, menguras energi. Itulah mengapa banyak orang sukses mengurangi jumlah keputusan harian mereka dengan menyederhanakan pilihan. Dengan mengurangi jumlah keputusan yang harus dibuat, energi mental dapat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti merancang strategi, mengambil keputusan besar, atau menyelesaikan tugas-tugas kreatif. Inilah alasan mengapa banyak tokoh terkenal seperti Steve Jobs dan Mark Zuckerberg mengenakan pakaian yang hampir sama setiap hari untuk menghemat energi kognitif mereka. Selain itu, rutinitas yang terstruktur juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi stres. Ketika kita memiliki kebiasaan yang terencana, kita tidak perlu lagi membuang waktu dan energi untuk memikirkan hal-hal kecil, sehingga dapat lebih fokus pada tujuan jangka panjang. Menata ulang gaya hidup dengan prinsip ini tidak berarti kehilangan variasi atau kebebasan, tetapi justru menciptakan ruang yang lebih luas untuk inovasi dan produktivitas. Dengan mengelola energi secara lebih bijaksana, kita bisa mencapai lebih banyak hal tanpa merasa kelelahan secara mental. 11. Modal sosial. Kesuksesan bukan hanya tentang apa yang Anda tahu, tetapi juga siapa yang Anda kenal. Koneksi sejati dibangun dari waktu, keterbukaan, dan pengalaman bersama, bukan sekadar pertukaran kartu nama. Berinvestasilah dalam hubungan sejak dini. Membangun jaringan ketika Anda sudah membutuhkannya seringkali terlambat. Jaringan yang kuat bukan hanya tentang jumlah kontak yang dimiliki, tetapi juga kualitas hubungan yang dibangun. Ketika kita secara aktif mendukung orang lain tanpa mengharapkan balasan langsung, kita menanam benih kepercayaan yang akan tumbuh menjadi koneksi yang bernilai di masa depan. Selain itu, membangun hubungan yang bermakna memerlukan keterlibatan yang konsisten. Luangkan waktu untuk berinteraksi secara tulus, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi virtual. Sikap peduli dan keinginan untuk membantu seringkali menjadi faktor pembeda antara hubungan yang dangkal dan yang bertahan lama. Jaringan yang baik bukan hanya membuka peluang, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan intelektual dalam perjalanan hidup dan karir. Oleh karena itu, jadikan hubungan sebagai investasi jangka panjang yang terus dirawat dan dikembangkan. 12. Perancangan hidup. Hidup adalah portofolio pengalaman, keterampilan, dan hubungan. Jangan terlalu fokus pada rencana sempurna, tetapi lakukan eksperimen kecil untuk menemukan apa yang benar-benar cocok bagi Anda. Kesuksesan tidak selalu diukur dengan standar masyarakat seperti uang dan status. Tentukan metrik kesuksesan Anda sendiri dan jalani hidup berdasarkan nilai-nilai yang Anda yakini. Buatkan 3 paragraf lanjutannya. Jangan takut untuk mencoba berbagai hal dan keluar dari zona nyaman. Eksperimen kecil dalam hidup, seperti mempelajari keterampilan baru, menjelajahi lingkungan yang berbeda, atau membangun kebiasaan positif, akan membantu Anda memahami apa yang benar-benar selaras dengan diri Anda. Setiap langkah kecil adalah bagian dari proses menemukan jalan yang paling sesuai, bukan hanya sekadar mencapai tujuan akhir. Fleksibilitas dan kesiapan untuk beradaptasi akan membuat perjalanan hidup Anda lebih bermakna dan penuh pelajaran berharga. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perancangan hidup. Alih-alih melihatnya sebagai hambatan,
Anggaplah kegagalan sebagai umpan balik yang membantu Anda menyempurnakan arah dan strategi. Banyak orang sukses menemukan jalannya setelah mengalami serangkaian kegagalan dan pembelajaran. Dengan mindset pertumbuhan, setiap kesalahan menjadi kesempatan untuk berkembang, bukan alasan untuk menyerah. Teruslah bereksperimen dan lakukan evaluasi secara berkala agar Anda dapat menyesuaikan langkah-langkah yang diambil dengan keadaan yang terus berubah. Pada akhirnya, perancangan hidup bukan tentang mencapai titik tertentu, tetapi tentang bagaimana Anda menjalani perjalanan itu dengan kesadaran penuh dan keautentikan diri. Hidup yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi akan memberikan kepuasan lebih dalam daripada sekadar memenuhi ekspektasi luar. Ketika Anda mampu menemukan ritme sendiri dan menjalani hidup dengan penuh makna, kebahagiaan dan kesuksesan akan hadir sebagai dampak alami dari perjalanan yang dijalani dengan sepenuh hati. Penutup. Hidup bukan tentang menemukan waktu ekstra, tetapi tentang menjadikan waktu yang kita miliki lebih berarti. Setiap hari adalah kesempatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih sadar, bermakna, dan penuh kebahagiaan. Jangan menunggu suatu hari nanti, mulailah hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.